Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat ya. Oke, aku mau sharing sama teman-teman semuanya tentang sholawat adalah solusi semua masalah kamu. Iya, benar banget. Masalah teman-teman, pasti semua makhluk di bumi ini mendapatkan ujian, mendapatkan kerikil-kerikil di dalam hidupnya, tidak akan lurus terus, karena yaitu manusia itu pasti diberikan ujian karena ya dua hal. Bisa karena Allah itu pengen hambanya dekat sama penciptanya sehingga diberikan ujian, atau yang kedua, masalah itu memang datang karena kita sendiri nih yang melakukan kesalahan. Contohnya apa? Contohnya Allah melarang berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri sendiri misalnya, atau menzolimi diri sendiri teman-teman. Kenapa gitu aku nyebutnya menzolimi diri sendiri? Yaitu misalnya nih, Allah melarang mendekati zina atau berpacaran. Karena apa? Karena yaitu banyak ruginya teman-teman. Mungkin kita pacaran nih sama seseorang, udah sayang banget, udah nyaman banget gitu kan, udah berkorban waktu, bahkan mungkin berkorban secara finansial, tapi bukan jodohnya. Gimana dong? Pastinya yaitu berharap sama manusia itu siap-siap kecewa, tapi berharap sama Allah tidak akan kecewa teman-teman. Nah makanya itu sebaiknya nih yang belum nikah mending ta'aruf dulu deh, atau PDKT secara syariah gitu ya. Nah gitu, jadi banyak ruginya nih kalau misalnya Allah melarang, itu pasti ada ruginya. Sok suci banget sih ngelarang-larang pacaran. Maaf ya Besti, aku bukan ngelarang pacaran, tapi saling mengingatkan aja nih hal contoh simpelnya seperti itu ya. Jadi ada masalah yang memang Allah datangkan untuk menguji hambanya, dan ada juga masalah yang memang ya kita yang perbuat gitu. Misalnya berhutang karena ingin memberi barang A yang lumayan mahal, misalnya pengen handphone atau pengen mobil atau pengen apa gitu, kendaraan, tapi kita nggak butuh-butuh banget nih. Handphone yang kita pakai masih bagus misalnya, atau kendaraan yang dipakai itu masih nyaman, masih bisa dipakai, tapi ya karena nafsu itu teman-teman, memang itu ya nafsu itu datangnya dari setan. Jadi membisikkan pengen yang lebih bagus, pengen yang lebih wah, pengen yang dibilang sama orang-orang itu, wah mobilnya keren ya, wah handphonenya keren banget ya, keluaran terbaru, padahal itu hasil ngutang dan bunganya mungkin berlipat-lipat. Nah gitu teman-teman, jadi ada masalah yang dibuat sendiri, ada dari Allah. Nah bagaimana sih teman-teman caranya nih menghadapi permasalahan hidup yang kompleks banget ya? Masalah orang A pasti berbeda dengan orang si B, tapi ada solusinya teman-teman. Kalau ingin masalahnya itu cepat beres, ingin semua tuntas sampai ke akar-akarnya ya, jadi bukan membereskan masalah itu hanya setengahnya aja. Misalnya berhutang, gimana nih supaya hutangnya lunas? Minjem lagi dan seterusnya. Jadi melunasi hutang yang satu malah berhutang ke yang lainnya. Jadi gitu aja terus ya, gaya lubang tutup lubang, malah jadi tambah pusing kan. Nah ada teman-teman solusinya mengatasi masalah tanpa masalah. Apa itu? Yaitu dengan sholawat teman-teman. Sholawat itu kan amalan yang ringan, tapi manfaatnya super duper dahsyat teman-teman. Kenapa gitu? Karena aku udah merasakannya, karena beberapa teman-teman yang lain telah merasakan keajaiban sholawat. Tanpa disadari ataupun tidak disadari, keajaiban itu datang sedikit demi sedikit, satu persatu. Doa kita itu sampai ke langit karena kita sering bersalawat. Kok yakin banget sih sholawat bisa menjadi
sebuah solusi dalam kehidupan gitu ya. Karena ada sebuah hadis teman-teman, dikisahkan itu seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah salawat yang paling banyak untuk engkau itu berapa lama? Apakah seperempat hari? Kemudian Rasul menjawab, kalau lebih banyak lebih baik. Ataukah setengahnya ya Rasul? Kalau ditambah lebih banyak lebih baik. Atau 2/3 ya Rasul dari waktuku untuk bersalawat kepadamu? Lebih banyak lebih baik. Kalau begitu aku ingin bersalawat kepadamu setiap waktu. Kemudian ya Rasul menjawab, itu lebih baik bagimu dan semua yang kau inginkan akan dicukupi dan dosa-dosa yang diperbuat akan diampuni. Teman-teman, kalau Rasul udah bilang kayak gitu, pasti itu akan terjadi apabila teman-teman yakin. Kuncinya adalah yakin, optimis nih, jangan pesimis, jangan ya masa sih kayak gitu, ya masa udah berpikiran negatif aja nih, udah pikirannya belum yakin teman-teman. Jadi ini buat yang yakin aja ya, bahwa kekuatan salawat itu sungguh luar biasa teman-teman. Salawat itu merupakan ikhtiar jalur langit ya. Rasul merupakan kekasihnya Allah nih, Allah sangat menyayangi Nabi Muhammad. Apabila kita pun mendoakan beliau, apabila kita pun dekat dengan beliau, maka Allah akan menyayangi hambanya yang menaati sunat-sunat Rasulullah ataupun melakukan ajaran-ajaran baik dari Rasulullah teman-teman. Memang simpel ya, sholawat, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Kapanpun itu teman-teman, tidak hanya setelah sholat aja, setiap aktivitas yang kita lakukan nih, mau pada saat apapun itu, usahain yuk kita bersolawat, mengingat seberapa banyak keinginan kita, mengingat seberapa ingin hajat kita terkabul, seberapa ingin nih doa kita itu didengar Allah, diijabah Allah. Maka motivasi diri terus nih teman-teman, supaya sholawatnya makin rajin lagi ya. Tidak hanya beruntung di dunia ya, doanya terijabah, masalahnya dimudahkan, bahkan terselesaikan teman-teman. Bahkan di akhirat pun nanti kita mendapatkan syafaatnya beliau teman-teman. Jadi sayang banget kalau misalnya waktunya nggak dipergunakan buat sholawat. Karena yaitu melunasi hutang, insya Allah bisa. Pengen jodoh, insya Allah bisa. Pengen apalagi sih, banyak banget ya keinginan kita itu kan, wow, kompleks. Pengen kendaraan yang bagus, pengen rumah yang nyaman, pengen rezekinya lancar, mengalir deras seperti air teman-teman. Maka itu teman-teman, ikhtiar jalur langit atau bersolawat. Kenapa bersolawat terus kerjanya kapan? Iya, memang kerja itu adalah kewajiban ya teman-teman. Ikhtiar yang kita lakukan itu merupakan kewajiban. Untuk hasilnya ya serahin sama Allah. Jadi ikhtiar juga tidak hanya tentang sholawat aja teman-teman, tapi dibarengi dengan ikhtiarnya. Pengen lunas hutang gimana? Ya kita mikir nih, gimana ya pengen lunas hutang tapi nggak usah minjem lagi. Mungkin bisa dengan jualan online, bisa dengan memberikan jasa kepada orang lain, atau misalnya sekarang kan banyak ya menjual produk orang lain atau dropship atau apapun itu, selagi halal teman-teman, bisa nih kita coba ya. Bahkan aku juga pernah nih jualan sosis yang biasa di pinggir jalan itu, aku pernah loh jualan kayak gitu ya. Dan alhamdulillah rezeki dari jualan itu
Allah mudahkan ya, jadi ada aja gitu ya yang beli. Tapi ya memang itu, kalau jual itu kan nggak selalu rame, kadang ada sepinya, kadang rame banget gitu kan, sampai waktu nggak kerasa gitu. Tapi ya itulah seninya teman-teman. Pada saat hujan mungkin yang beli cuma 1 atau 2 orang, tapi pada saat lagi big season misalnya kayak tahun baru tuh waktu itu ya, omsetnya itu keren banget. Tapi karena pandemi waktu itu, jadi saya nggak jualan lagi. Tapi ada hikmahnya nih, saya jualan, banyak kenal sama teman-teman yang jualan juga. Kemudian ilmu berbisnis itu ada sedikit demi sedikit itu ya, karena praktek. Oh ternyata kalau jualan itu harus dipisahin, misalnya uang modal dengan uang keuntungan itu jangan disatuin. Jadi pasti ada aja sih hikmah-hikmah atau pelajaran yang saya ambil dari jualan itu. Bahkan Nabi Muhammad pun bahkan menyebutkan rezeki itu 10 dari pintu rezeki itu 7 diantaranya adalah berjualan. Makanya semangat ya yang mau usaha ataupun apapun itu, tidak harus berjualan aja, mau sesuai dengan passionnya teman-teman ya. Jadi aku doain nih semoga yang punya amanah atau hutang teman-teman, semoga disegerakan bisa lunas. Itu merupakan salah satu solusi ya, atau permasalahan kompleks dalam hidup, yaitu finansial teman-teman. Terus masalah apa lagi? Masalah jodoh, sholawatin aja teman-teman, minta yang terbaik nih. Misalnya dirinya diperbaiki dulu akhlaknya, sholatnya, mengupgrade diri menjadi lebih baik gitu ya. Insya Allah jodohnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah teman-teman, jadi semuanya itu nggak ada yang instan ya. Pengen lunas hutang, gimana ya besok pengen lunas hutang nih, yang nggak seperti itu. Pasti ada prosesnya, pasti melalui beberapa tahapan teman-teman. Rumah yang kokoh aja nih bangunannya diawali dengan 1 bata. Kemudian penjual yang sukses diawali dengan 1 pelanggan. Nah sama juga dengan penonton aku yang subscribernya baru 1 atau 2, mungkin nanti bisa ribuan ya kan. Nggak ada yang nggak mungkin kok kalau kita usaha, berdoa, ikhtiar, jalur langitnya dikencengin teman-teman. Jadi semangat ya buat teman-teman bestie aku yang lagi dapat masalah. Pokoknya selawatin terus deh, ikhtiar terus, semangat pantang mundur ya. Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Bener nggak sih? Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.